Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Di sini kita akan menjawab soal-soal matematika kelas 6 SD pada bab lingkaran. Soalnya seperti ini. Yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang bagian A, yaitu apotema, B, jari-jari, dan C, busur? Nah, kita jawab. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, itu pengertian dari apotema. Kalau kita coba gambarkan, misalnya lingkarannya seperti ini. Anggaplah ini lingkarannya, dan ini titik pusatnya. Terus ada tali busur. Katakanlah tali busurnya seperti ini. Ini garis lurus ya. Anggaplah lurus. Anggaplah tali busurnya seperti itu. Maka yang dinamakan apotema adalah jarak terpendek antara titik pusat dengan busur lingkaran. Berarti jarak dari titik pusat ke busur tapi yang terpendeknya. Berarti yang ini ya. Nah, dan ini tentunya pasti tegak lurus. Tegak lurus. Jadi, kalau saya punya misalnya garis dari titik pusat, kemudian saya hubungkan ke apotema, katakanlah garisnya seperti ini. Nah, ini bukan apotema. Ya, kalau misalnya ada garis lain dari titik pusat, anggaplah titik pusatnya seperti ini, saya hubungkan ke busur lingkaran, selain dari garis ini, itu dipastikan bukan apotema. Karena apotema adalah garis terpendek dari pusat lingkaran ke busur lingkaran. Misalnya ada sebuah garis lagi, katakanlah garisnya dari sini ke sini. Nah, ini bukan apotema. Nah, sekarang kita lanjut pada jari-jari. Apa pengertian jari-jari? Pengertiannya yaitu segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik pada lingkaran. Segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik pada lingkaran. Itulah yang dinamakan dengan jari-jari. Nah, misalnya ini tadi kita namakan dengan apotema ya. Apotema. Terus jari-jari yang mana? Katakanlah saya buatkan lingkaran seperti ini, kemudian titik pusatnya ini, maka ruas garis yang menghubungkan titik pusat terhadap salah satu titik pada lingkaran. Nah, saya buat garis dari sini ke salah satu titik lingkaran. Nah, inilah yang dinamakan dengan jari-jari. Berarti dari sini ke sini bisa, dari sini ke sini bisa. Yang penting dari titik pusat ke salah satu titik pada lingkaran. Dari sini ke sini, sini, ya bebas. Nah, inilah yang kita namakan dengan jari-jari. Jari-jari. Kemudian busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, anggaplah saya punya lingkaran seperti ini. Kemudian lingkaran ini saya batasi dengan suatu garis lurus. Maka yang dinamakan busur adalah garis lengkungnya. Berarti yang ini. Bukan garis lurusnya ini. Tapi lengkung. Nah, yang ini ya. Inilah busur. Terus yang lurus ini apa? Yang lurus ini adalah tali busur. Ibaratnya kalau kita punya panah, anggaplah panahnya seperti ini. Nah, yang lurus ini kan talinya, sementara yang melengkungnya ini adalah busurnya atau panahnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu pengertian apotema, jari-jari, dan busur. Sekarang kita lanjut pada pertanyaan nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Perhatikan gambar di samping. Nah, dari gambar di samping sebutkan apa yang adik-adik ketahui. Yang berwarna pink ini apa, yang garis ini apa, yang garis ini apa,
dan seterusnya. Coba kita jawab. Nah, kita coba kasih simbol, misalnya ini O titik pusatnya, kita kasih simbol A, B, C, D, E. Maka garis dari C ke D ini dinamakan tali busur. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yang ini ya, yang lurus ini. Ini namanya tali busur. Oke. Kemudian dari A ke B, tapi melalui pusat lingkaran. Ini namanya diameter. Nah, tapi dari pusat lingkaran ke salah satu titik lingkaran, misalnya dari O ke B, dari O ke E, atau dari O ke A, inilah yang dinamakan dengan jari-jari. Jadi ternyata kesimpulannya, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Kan dari O ke B itu jari-jari, dari O ke A juga jari-jari. Sementara dari A ke B adalah diameter. Berarti jari-jari adalah setengah dari diameter. Atau dengan kata lain, diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Oke, dipahami ya? Sementara daerah yang pink ini, yang ini yang pink, yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur, ini dinamakan dengan juring. Terus, daerah yang ini, yang dibatasi juga oleh busur, tapi bukan diameter, tapi oleh tali busur ya. Ini busurnya, ini tali busurnya, tapi bukan diameternya, tidak melalui titik pusat pada lingkaran. Maka daerah ini, yang putih ini, searsir saja. Nah, ini dinamakan tembereng. Oke, paham ya? Saya rasa ini cukup. Nanti kita lihat lagi soal berikutnya. Ada sebutkan banyak jari-jari pada gambar roda di bawah ini. Nah, ternyata jari-jari kan adalah ruas garis dari titik pusat terhadap salah satu titik pada lingkaran. Berarti ini, semua ini, terali-terali ini adalah jari-jarinya. Ada berapa semua? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ternyata jawabannya adalah 22 jari-jari. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 4. Jelaskan perbedaan tentang tali busur dengan diameter, tembereng dengan juring, busur dengan keliling lingkaran, kemudian apotema dan jari-jari. Ya, memang ini gambarnya mirip-mirip ya kalau digambarkan. Tali busur dan diameter agak mirip, tapi bedanya seperti apa? Nah, tali busur adalah garis lurus yang memotong titik pada 2 titik. Nah, itu tali busur. Misalnya, ada lingkaran, kemudian di sini ada titiknya. Ini ada titik pada lingkaran ini ya. Kemudian, nah, berarti garis lurusnya yang lurusnya inilah yang dinamakan dengan tali busur. Nah, sedangkan diameter, ya berarti anggap memang tali busur juga, tetapi dia melewati pusat pada lingkaran. Jadi itu bedanya. Nah, kalau yang tidak melewati titik pusat pada lingkaran dinamakan busur, tetapi secara khusus kalau tali busurnya melewati diameter pada lingkaran, melewati ini, nah memang dia juga tali busur. Di samping itu ada istilah lainnya yang dinamakan dengan diameter lingkaran. Nah, itulah perbedaannya. Ya, ini busur lingkaran, ini juga busur lingkaran, tapi ada istilah lainnya yaitu diameter lingkaran. Itulah perbedaan antara tali busur dan diameter. Tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, itulah diameter.
Nah, sekarang tembereng dengan juring. Nah, kemudian tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itu pengertian tembereng. Sedangkan juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Bisa dipahami ya? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sementara juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Ada lingkaran, kemudian ada pusat lingkaran, berarti bisa saya gambarkan jari-jarinya. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur, garis lengkung ini, ya kalau saya arsir ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan juring. Nah, terus tembereng yang mana? Nah, tembereng yang ini. Ada busurnya, ada tali busurnya, maka daerah yang ini yang kita namakan dengan tembereng. Nah, inilah tembereng. Oke, jelas perbedaannya. Nah, sekarang yang ketiga, busur dengan keliling lingkaran. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup lingkaran, sedangkan keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada lingkaran. Nah, seperti apa perbedaannya? Misalnya saya punya lingkaran seperti ini. Nah, kemudian yang mana busur? Nah, busur itu adalah garis lengkungnya ini ya. Ini. Inilah busur. Nah, ini busur. Tapi garis lengkung yang terpanjang berarti garis lengkung terpanjang dari sini sampai ke sini juga, inilah yang dinamakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, ini garis lengkung yang terpanjang, misalnya dari sini sampai kembali ke sini, ini dinamakan keliling lingkaran. Oke, kalau busur, ya hanya sebagian saja, misalnya dari sini ke sini. Tapi kalau sudah semuanya, nah ini keliling lingkaran. Nah, sekarang apotema dan jari-jari. Seperti apa perbedaannya? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Sudah kita bahas tadi. Sedangkan jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik pada lingkaran. Ya, sudah kita bahas juga tadi. Mana tadi? Nah, apotema dan jari-jari. Nah, coba kita gambarkan apotema dan jari-jari. Saya gambarkan ulang. Ada titik pusat, katakanlah ada di sini tali busur. Jarak terpendek dari titik pusat ke tali busur ini dinamakan apotema ya. Nah, sini. Jarak terpendek antara titik pusat ke tali busur. Dan di sini pastinya tinggal lurus. Nah, inilah yang dinamakan dengan tali busur. Ini apotema. Nah, terus kalau saya teruskan ini sampai pada di sini, terus yang dinamakan jari-jari yang mana? Ya, berarti dari titik pusat langsung pada titiknya. Misalnya dari sini saya sambung di sini atau sebut lagi yang lain. Nah, dari sini ke sini
dari titik pusat ke salah satu titik pada lingkaran, inilah yang dinamakan dengan jari-jari. Nah, ini arti ini jari-jari. Jari-jari. Itu perbedaannya. Oke. Coba kita lihat pada soal nomor 5. Dayu pergi ke sebuah supermarket untuk membeli teflon. Nah, ini teflonnya. Perhatikan gambar teflon berikut. Pada teflon tertulis 24 cm. Nah, malah tertulis 24 cm. Nah, ini ya. Apakah artinya dapatkah kamu menentukan panjang jari-jari teflon tersebut? Nah, kalau tertulis seperti ini, berarti kita jawab berarti diameternya yaitu dari sini sampai melewati titik pusat. Dari sini melewati titik pusat, misalnya di sini, adalah 24 cm panjang. Itu arti tulisan ini ya. Berarti teflon tersebut mempunyai panjang diameter 24 cm. Nah, artinya kalau di sini titik tengahnya, sebuah garis lurus yang melalui titik tengah dari titik yang satu ke titik yang lain, dari tepi lingkaran yang satu ke tepi lingkaran yang lain melalui titik tengah. Nah, itulah diameter yang panjangnya 24 cm. Itu arti dari 24 cm ini. Diameternya sepanjang 24 cm. Terus berapa jari-jarinya? Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter. Dari titik pusat ini ke salah satunya, berarti bagi 2 dari 24. Tentunya adalah 12. Jadi panjang jari-jarinya adalah 12 cm. Oke, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan soal berikutnya.